Jadi kalau misalnya orang minum dengan tangan kiri, itu kerjanya iblis. Yang kedua, dia minum tidak baca bismillah, itu juga kerjanya iblis. Kemudian dia minum 1 gelas air untuk sekali tuang. Ini bukan tuntunan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan hebatnya ajaran Islam. Saat minum saja mendatangkan pahala. Inilah yang luar biasa. Dan ini kita bukan intoleran. Kita tidak anti dengan toleransi beragama. Tapi ini adalah sebuah fakta sesuai dengan keyakinan dan ajaran yang terdapat di dalam Islam. Bahwa tatkala orang memulai sebuah pekerjaan dengan menyandarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangkan pahala. Hebatnya Islam sesuai dengan namanya. Islam itu sejahtera. Islam itu aman. Islam itu damai. Islam itu dapat memberikan kebaikan kepada orang yang menganutnya dan kepada pihak manapun, sekalipun berbeda keyakinan dan agamanya. Jadi yang ingin saya sampaikan bagaimana hebatnya Islam, di mana letak hebatnya Islam. Saat minum saja Islam mendapat pahala. Yang pertama kita lihat, perintah makan minum di dalam agama, di dalam Islam adalah dengan tangan kanan. Maka yang makan minum dengan tangan kiri itu adalah iblis. Walaupun kebanyakan hari ini kita lihat ada kadang-kadang manusia yang melakukan seperti itu, tapi sebenarnya ini adalah penjelmaan daripada iblis. Jadi orang memakan makanan, meminum air dengan tangan kanan mendapat pahala. Mendapat satu pahala. Kemudian pada saat dia meminum air, dia mengangkat dengan tangan kanannya. Sebelum dia minum air, dia baca bismillah. Jadi pada saat memulai meminum air atau apapun pekerjaan yang dia lakukan, diawali dengan bismillah, mendatangkan pahala. Sudah 2 pahala yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, pahala yang ketiga dari meminum air adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah dalam keadaan sangat haus atau tidak haus, tapi Rasulullah tetap menggunakan aturan yang benar, aturan yang sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah meminum air dengan tangan kanan dengan membaca bismillah, kemudian air yang diminum itu cuman hanya sekali usap atau sekali ditarik dengan mulutnya. Jadi bukan 1 gelas itu sekali tuang sampai habis. Jadi tuntunan tidak seperti itu. Itu sudah mendapat pahala yang ketiga. Nah, kemudian ada penelitian yang dibuat oleh para ahli. Kenapa Rasulullah memberikan contoh yang seperti itu? Sekalipun dalam keadaan sangat haus atau kondisi air sangat dingin, sangat sejuk, sangat enak untuk diminum, Rasulullah tidak sekaligus meminumnya. Karena sebenarnya untuk mengobati haus tidak hanya sekedar minum, tetapi cara minum pun akan menghilangkan haus. Lebih-lebih pada saat kita lelah berpuasa di siang hari. Jadi dianjurkan kita minum sedikit. Kemudian setelah kita telan, kita minum sedikit lagi. Paling tidak untuk ukuran gelas sederhana, itu adalah sekitar 3 kali kita minum. Jadi bukan sekali minum, lalu kita tuangkan semuanya, dan ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah kalau kita lihat Islam. Belum lagi amalan yang lain. Untuk minum saja, yang pekerjaan cukup sederhana, ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ini kita contohkan, kita berikan keteladanan, kita berikan contoh yang baik
terutama bagi kita yang tua-tua ini, kepada anak-anak yang lebih muda, kepada anak-anak yang lebih kecil, supaya mereka bisa mengambil manfaat yang lebih besar. Jadi kalau misalnya orang minum dengan tangan kiri, itu kerjanya iblis. Yang kedua, dia minum tidak baca bismillah, itu juga kerjanya iblis. Kemudian dia minum 1 gelas air untuk sekali tuang. Ini bukan tuntunan dari Islam. Jadi mudah-mudahan kita lihat, kita pelajari Islam, bagi teman-teman siapapun, semakin kita pelajari Islam, semakin nampak kehebatan Islam, semakin kagum kita dengan Islam. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.